Kembali bertemu dengan saya, Iwayan Sarman, di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semuanya, kepala sekolah, pengawas pembina, yang telah melakukan diskusi sekaligus juga mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga pada kesempatan ini saya kembali memberikan panduan kepada sahabat semuanya, khususnya cara mudah membuat makalah bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di masa pandemi COVID-19 agar memenuhi angka kredit 2,00, khususnya salah satu dari bagian publikasi ilmiah melalui cara mudah membuat makalah kajian literatur. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi terima kasih dan apresiasi bagi sahabat hebat semuanya yang telah melakukan subscribe dan like di channel YouTube ini, dan tentu update tentang cara mudah naik pangkat akan dengan leluasa diperoleh ketika video-video terbaru akan saya sediakan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, kita akan fokus kepada beberapa aspek publikasi ilmiah yang bisa kita lakukan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini yang memiliki beberapa keterbatasan, sehingga PTK dan PTS akan sulit untuk memenuhi aspek kelengkapan, terutama dari implementasi tindakan yang dilakukan, khususnya bagaimana melakukan pengamatan secara langsung, karena tentu saat ini adalah kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh daring, secara virtual yang akan sulit dilakukan. Oleh sebab itu, fokus yang akan saya berikan panduan pada kesempatan ini adalah bagaimana mengoptimalkan beberapa publikasi ilmiah, khususnya di masa pandemi COVID-19. Nah, kita mulai dengan bahwa sebagian dari sahabat hebat semuanya masih kesulitan di dalam menulis karya tulis ilmiah. Salah satu rujukan yang saya ambil itu adalah menurut Ginting 2016, itu menyatakan ada 6 faktor penyebab mengapa menulis, khususnya dalam ini KTI yang merupakan bagian dari publikasi ilmiah, masih ada kendala. Ada 6 yang dikemukakan di sini, yaitu yang pertama adalah tidak pernah melakukan, tidak terlatih, takut salah, jarang membaca, tidak ada gagasan, dan juga faktor yang keenam itu adalah kurangnya motivasi karena kesibukan di beberapa tugas. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan panduan yang akan saya berikan membuat sahabat hebat semuanya akan terampil di dalam membuat salah satu dari publikasi yang dianggap sahabat muda, sahabat hebat, sahabat guru, kepala sekolah, pengawas menganggap sudah berhasil salah satu yang termudah dan dikuasai dengan baik. Nah, oleh sebab itu, saya dari 6 faktor tadi, faktor jarang membaca, saya akan ajak sahabat muda, sahabat hebat semuanya, sahabat guru, sahabat kepala sekolah, dan juga pengawas untuk mengunjungi Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, tentu karena menulis itu adalah salah satu aktivitas akibat faktor minim membaca, mudah-mudahan dengan update di Google Scholar itu akan menemukan jurnal penelitian terbaru mulai tahun 2021, 2020, 2019 dan seterusnya, hingga
poin penting yang harus dilakukan itu adalah bagaimana terampil di dalam memasukkan kata kunci spesifik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Lalu dari situ akan muncul jurnal dalam bentuk PDF yang bisa diunduh sesuai dengan hasil pemilahan yang cocok dengan aspek yang akan dilakukan di dalam pengembangan publikasi ilmiah. Nah, salah satu contoh di sini saya berikan adalah ketika sudah berhasil masuk ke Google Chrome, kemudian di sana melakukan pengetikan kata kunci, misalnya di sini saya ketik PJJ daring menggunakan LMS, maka akan muncul beberapa jurnal. Di sini ada tercatat hasil pencarian itu 0,04 detik itu akan muncul sebanyak 167 jurnal. Dari 2021, 2020 sampai dengan dan seterusnya. Nah, tentu ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan, memudahkan cara menulis KTI, di samping juga perlu melakukan collaborative action menggunakan beberapa sumber yang lain. Nah, di berikutnya adalah tentu saya memberikan beberapa alternatif usulan KTI pada masa pandemi COVID-19 yang dapat dilakukan oleh sahabat hebat semuanya, yaitu mulai dari tulisan ilmiah populer yang di koran, misalnya tingkat provinsi, di sini adalah 1,5, kemudian makalah berikutnya adalah modul yang digunakan, mulai dari jenjang sekolah, itu adalah 0,5, kabupaten 1,0, angka kreditnya, di tingkat provinsi itu adalah 1,5. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah alat peraga, ada 1,00 dan 2,00. Ini yang membedakan adalah alat peraga kategori sederhana 1,00 dan 2,00 ini adalah kategori kompleks. Kemudian berikutnya video pembelajaran 2,0 dan juga 4,0. Ini 2,0 adalah kategori sederhana dan 4,00 adalah kategori kompleks. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah makalah kajian literatur. Nah, di makalah kajian literatur, bagaimana cara membuatnya, apa yang harus kita lakukan agar memperoleh nilai 2,00 angka kreditnya, ini yang akan menjadi fokus kita, yaitu pertama itu adalah bahwa kerangka ilmiahnya, makalah kajian literatur ini terdiri dari 3 bab, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, tentu bukan berhenti di situ. Setelah lengkap dan memenuhi bagian-bagiannya, maka setelah diseminarkan dengan kriteria seminar yang benar, maka makalah itu bisa memenuhi angka kredit 2,00. Nah, keistimewaannya ketika makalah kajian literatur ini dilakukan dengan benar dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian, jika nanti memungkinkan untuk melakukan pengamatan dengan baik, dilanjutkan dengan melakukan penelitian tindakan sekolah atau penelitian yang lain dalam bentuk laporan yang lengkap dibuat, bagiannya, kerangkanya memenuhi semua, maka hasil penelitiannya itu akan memperoleh angka kredit 4,00, dan jika secara lengkap laporan baik itu PTK, PTS, hasil penelitian dibuatkan di dalam jurnal dan ini diajukan semuanya, maka akan memperoleh angka kredit ini luar biasa hasilnya, tetapi dengan catatan kelengkapannya harus diperhatikan. 2 kajian literatur, lalu 4 itu sudah 10 angka kredit. Nah, tentu yang kita akan fokuskan sekarang adalah bagaimana memperoleh penilaian makalah kajian literatur, yaitu dengan nilai maksimum 2,00 ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Tahapan berikutnya adalah bagaimana kerangka makalah kajian literatur agar memenuhi angka kredit 2,00. Tentunya yang paling pertama itu adalah memenuhi kriteria APIK, asli,
perlu, ilmiah, dan konsisten. Nah, dari rangkaian makalah ini, maka tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Sedangkan di bab 2 itu ada bagaimana pembahasannya, fokus kepada rumusan masalahnya. Jika masalahnya 2, tentu pembahasannya terdiri dari 2.1 atau 2.2 dilanjutkan, atau jika 3 itu adalah 2.3, dan di bab 3 itu adalah terkait dengan kesimpulan dan saran, dan serta dilengkapi dengan daftar rujukan. Ini adalah di bagian isi. Sedangkan di berikutnya itu adalah bagaimana kerangka makalah itu harus betul-betul dilengkapi. Di bagian awal itu adalah mulai dari cover, kemudian pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, kemudian ada tabel, gambar, dan juga tentunya adalah di bagian penutup, jika memungkinkan itu ada lampiran foto, kemudian ada panitia seminar, surat tugas seminar, keterangan seminar, dan termasuk seminarnya itu dianggap sah apabila di dalam jadwal itu terdapat 3 pemakalah, peserta berasal dari 3 sekolah berbeda, dan makalah yang telah diseminarkan itu diarsipkan di perpustakaan. Nah, sahabat hebat semuanya, berikut saya berikan 2 contoh makalah terbaru yang berhasil saya susun. Yang pertama itu adalah strategi guru mengoptimalkan implementasi pembelajaran jarak jauh daring melalui kombinasi video call dengan LMS. Dan yang kedua adalah strategi guru mengoptimalkan kompetensi penyusunan butir soal ujian sekolah berbasis komputer melalui telaah contoh soal level kognitif. Nah, tentu keduanya ini adalah dari aspek pandemi COVID-19, tentu pembelajaran dengan menggunakan video call dan LMS ini adalah sesuai dengan SE nomor 15, SE Sesjen nomor 15 tahun 2015, termasuk juga sekali lagi kriterianya harus apik, asli itu betul-betul adalah buatan dari guru. Kemudian perlu itu tentu terkait dengan apa manfaat yang diperoleh khususnya di dalam pengembangan mutu satuan pendidikan ketika guru, kepala sekolah, pengawas melakukan atau menulis makalah tersebut, sehingga nanti akan bermanfaat untuk peningkatan kompetensi peserta didik dan juga ilmiah sesuai dengan kerangkanya. Ada 3 bab dan termasuk konsistennya itu adalah sesuai dengan bidang tugas pokok masing-masing guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Ini kriteria yang tidak boleh ditawar. Nah, oleh sebab itu, di sini saya akan langsung berikan contoh panduan bagaimana membuat abstrak yang masih saya temui beberapa kendala oleh sahabat guru hebat semuanya. Nah, mudah-mudahan contoh abstrak ini menjadi satu rujukan. Di bagian atas tentu adalah abstrak, kemudian 3 spasi antar jaraknya, tetapi abstrak itu sendiri adalah secara umum 1 spasi, semuanya 1 spasi, tetapi jarak dari abstrak ke judul, kemudian ke kata kunci, kemudian ada ke paragraf pertama, itu adalah 3 spasi dengan format seperti ini. Tentu abstrak sekali lagi upayakan bahwa abstrak yang sudah ditulis itu mengungkapkan beberapa catatan atau beberapa kajian yang memang mendukung bahwa perlunya makalah ini dibuat. Akan saya ungkapkan apa 4 aspek tersebut sehingga sesuai bahwa makalah kita betul-betul memenuhi 4 aspek yang harus ada di dalam makalah kita. Di berikutnya, nah ini adalah yang pertama yang saya kutip dari Ginting 2016, yaitu mengatakan bahwa latar belakang makalah harus
memuat 5 aspek. Yang pertama, sesuai konteks yang dibahas. Yang ketiga adalah kondisi ideal terkait dengan konteks yang dibahas. Kemudian kondisi nyata yang terjadi saat ini. Yang ketiga, dibandingkan, artinya ketika sudah berhasil menjabarkan kondisi ideal, lalu bandingkan dengan kondisi nyata. Setelah menemukan kondisi nyata, ternyata berbeda dengan kondisi tuntutan kondisi ideal, lalu temukan gapnya, temukan kesenjangan apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir, ini yang paling pentingnya adalah kontribusi tulisan harus mampu menutupi gap atau kesenjangan yang terjadi karena perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Nah, berikutnya yang kedua, latar belakang harus menjawab 4 aspek. Ini nanti silakan sahabat hebat pilih mana yang lebih mudah. Yang pertama adalah di dalam latar belakang itu harus ada mengapa mengambil masalah tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kondisi saat ini yang lemah dari masalah tersebut adalah apa? Silakan dijabarkan. Kemudian, bagaimana cara mengatasi kondisi yang lemah dari masalah tersebut? Kemudian yang keempat adalah melalui apa cara untuk mengatasi kelemahan tersebut sehingga dalam tulisan makalah yang ditampilkan betul-betul bisa menjawab permasalahan yang dikaji melalui tahapan secara terus-menerus ditelaah mulai dari pendahuluan latar belakang sampai pembahasan apakah sudah menjawab 4 permasalahan yang harus ada di dalam makalah. Nah, oleh sebab itu yang saya pilih adalah 4 aspek penting bagaimana makalah itu harus memenuhi 4 kriteria yang disebutkan ini, dan ada kesetaraan, ada kesesuaian antara yang dikemukakan oleh Ginting 2016, yaitu terakhir adalah temukan gapnya, lalu kontribusi tulisan dalam menutup kesenjangan atau gap itu apa. Sehingga disitulah makna dari makalah yang kita buat betul-betul mampu mengatasi apa yang menjadi kelemahan itu, dan nanti akan berdampak kepada pengembangan profesi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas pembina, dan tentunya ujungnya adalah meningkatnya kompetensi peserta didik. Nah, di sini saya akan berikan contoh latar belakang. Tentu di sini menggunakan 2 spasi, ya, formatnya saya kira ini sudah tidak masalah. Di poin penting di latar belakang tentu 4 aspek tadi. Mengapa mengambil masalah tersebut, kondisi saat ini yang lemah apa, lalu bagaimana cara mengatasinya, dan melalui apa. Sehingga judul yang pertama yang sudah kita ajukan itu betul-betul aliran kalimatnya, rumusan masalahnya, tujuannya, dan di pembahasannya nanti akan dibahas dengan tuntas, dengan baik, sehingga pembahasannya pun akan kita sama-sama fokus perhatikan menjawab dari permasalahan yang kita ajukan. Nah, begitu juga di contoh pembahasan yang saya tampilkan di sini, itu adalah memberikan aspek penting untuk mengacu kepada judul yang kita bahas. Sesuai judul yang saya ajukan, yaitu tentang strategi guru mengoptimalkan implementasi PJJ daring melalui kombinasi video call dan LMS, maka di pembahasan kita fokuskan strategi pembelajaran jarak jauh daring menggunakan Zoom meeting. Yang saya pilih di sini itu adalah kata kunci penting di sininya adalah di pembahasan itu tentu
Zoom meeting yang dilakukan itu adalah persiapan guru untuk membuat paparan PPT Mandiri ini yang paling penting. Selama ini ada kecenderungan bahwa PPT Mandiri yang dibuat itu terkesan belum mengoptimalkan pesan KD yang diminta di dalam RPP. Nah, oleh sebab itu, hal penting yang bisa dilakukan di dalam pengembangan guru-guru di dalam menyiapkan RPP di sini, khususnya di dalam paparan PPT Mandiri, itu bagaimana kesesuaian dari materi yang disiapkan, sehingga di sini ada beberapa aspek yang bisa saya berikan, mulai dari bagaimana guru mengawali dengan menyiapkan template PPT yang telah berhasil dibuat. Selanjutnya boleh juga menggunakan slide master kalau memang terbiasa, kalau tidak silakan dipilih yang kebiasaan dilakukan, tetapi pesannya adalah materi yang disampaikan itu dikembangkan secara optimal sehingga memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber belajar, dan juga optimalkan di dalam menggunakan persiapan Zoom meeting itu sebagai interaksi memastikan bahwa keterlibatan siswa selama pembelajaran itu menjadi penting. Nah, ketika ini ada kesulitan yang dilakukan oleh guru, tentu bagaimana kombinasi antara Zoom meeting dengan memilih salah satu LMS yang digunakan. Kebetulan di sini saya gunakan adalah Google Classroom. Tentunya akan menjadi acuan supaya peserta didik betul-betul bisa berinteraksi dengan sumber belajar, sekaligus guru bisa memberikan materi PPT-nya, lalu diberikan penugasan di dalam GCR dalam bentuk pemberian materi, dan juga terakhir untuk menguji kompetensi peserta didik. Nah, sehingga paling penting itu adalah bagaimana mengoptimalkan paparan PPT Mandiri ini betul-betul disiapkan, dan ini menjadi perhatian dari kepala sekolah dan juga pengawas pembina untuk memberikan bimbingan profesional kepada guru-guru kita sehingga memiliki kepercayaan diri di dalam masuk menggunakan interaksi video call dan juga melalui LMS itu tentunya. Nah, di berikutnya tentu di penutup ini juga penting. Jadi bagaimana kesesuaian antara rumusan masalah yang diajukan. Kalau memang rumusan masalahnya itu ada 3, maka kesimpulannya pun ada 3, dan sarannya juga disesuaikan sesuai jumlahnya 3 supaya nyambung. Rumusan masalahnya 3, tujuannya 3, kemudian pembahasannya juga ada 3 aspek, dan jangan lupa di pembahasan juga merujuk pendapat ahli, apakah mendukung atau menolak dari kajian literatur kita, sehingga penting untuk digunakan sebagai penguatan kita, dan ujungnya adalah tentu apa yang kita tulis, apa yang sudah dibuat, ini akan memberikan pengembangan profesi bagi penulis, dan ujungnya berdampak kepada tentu angka kredit. Tetapi sebelum itu adalah bagaimana pengembangan kompetensi peserta didik itu menjadi optimal. Nah, di sini saya tampilkan contoh daftar rujukan yang saya gunakan. Ada beberapa. 2 yang saya ambil ini adalah dari hasil menggunakan Google Scholar. Ya, ini ada dua jurnal yang saya ambil di tahun 2020. Seperti yang ada di yang saya garis tebal ini, dan ini tentu menguatkan bahwa apa yang kita lakukan itu juga
juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya dengan konteks dan fokus yang berbeda, sehingga ini menjadikan suatu rujukan untuk kita semua. Nah, tentu kesimpulan yang bisa kita lakukan, khususnya di dalam membuat makalah yang sudah kita lakukan kajian literaturnya, maka ada beberapa poin yang penting untuk kembali saya ingatkan kepada sahabat hebat semuanya. Yang pertama itu tentu adalah mengapa mengambil masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kondisi saat ini yang lemah dari masalah tersebut, lalu bagaimana cara mengatasinya, dan di berikutnya adalah melalui apa cara yang digunakan untuk mengatasi. Maka keempat alur ini tentu dari awal sahabat hebat semuanya membuat makalah, bagaimana keempatnya ini betul-betul ada di dalam tulisan kita, sehingga betul-betul tulisan kita berkontribusi bagi pengembangan profesi kita sebagai guru, dan akhirnya berdampak kepada kemajuan peserta didik dan juga satuan pendidikan yang kita cintai. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi video berikutnya. Salam sehat selalu.